Rianti temui Yanto. Rianti katakan ke sana ingin buktikan kecurigaannya kepada Sandra. Ternyata bukan Sandra yang dekat dengan Aditya. Rianti tanyakan kepada Yanto siapakah perempuan lain yang dekat dengan Aditya. Yanto katakan tak tahu pada Rianti. Saat itu Aditya pun tak sengaja melihat Rianti bicara dengan Yanto. Aditya tahu jika Rianti diam-diam mengikuti Sandra. Aditya katakan pada Rianti jika Aditya lebih pintar daripada Rianti. Sementara itu, Aurel pun marah kepada Evan. Kenapa Evan tidak beritahu Aurel jika Evan sudah bertemu dengan Mutiara? Aurel pun merasa heran kenapa Evan tak cerita jika Evan kenal dengan Mutiara. Evan katakan kepada Aurel jika Mutiara itu adalah teman Evan yang telah memberikan gantungan kunci itu kepada Evan. Evan katakan kepada Aurel, Evan terpaksa tinggalkan Aurel karena Aurel ingin tinggal dengan saudaranya. Evan pun lantas menelpon nomor HP yang telah diberikan oleh Mutiara. Saat itu Bi Ipah mengangkat telepon itu. Evan berkata kepada Bi Ipah jika Evan temannya Mutiara sedang mencari Mutiara. Aurel yakin jika suara itu adalah suara Bi Ipah dan HP itu adalah HP Bi Ipah. Kenzo pun beritahu Aurel jika Mutiara sudah ketemu. Aurel pun minta Evan untuk mengantar dirinya untuk pulang. Ketika mereka sampai di rumah, Aurel pun mengajak Evan masuk. Aurel katakan pada Evan jika Mutiara bakal senang melihat Evan. Evan pun katakan tak bisa kepada Aurel karena Evan ada pekerjaan. Kenzo pun lantas datang bersama Mutiara. Aurel pun sangat senang sekali melihat Mutiara dan langsung memeluk Mutiara. Mutiara pun berterima kasih kepada Aurel jika Aurel begitu peduli kepada Mutiara sampai mencari Mutiara. Mutiara merasa tak penting-penting banget dicari oleh Aurel. Aurel katakan pada Mutiara jika Mutiara itu adalah orang baik. Aurel pun juga berterima kasih kepada kakak Kenzo karena Kenzo super baik kepada Aurel. Bi Ipah pun sangat senang sekali, terharu melihat Mutiara sudah pulang. Mutiara pun minta Bi Ipah tidak menangis. Aurel pun bercerita kepada Mutiara jika Kenzo dihajar oleh preman karena ingin menyelamatkan Mutiara di dalam mobil box itu. Rianti pun lantas datang menemui mereka. Mutiara pun lantas takut melihat Rianti. Rianti minta Mutiara untuk istirahat dan besok bekerja lagi. Rianti katakan pada Mutiara jika Mutiara bukan bagian dari keluarga mereka. Mutiara hanya bekerja dan digaji. Rianti minta Mutiara tidak laporkan lagi ke keluarganya. Mutiara pun berjanji kepada Rianti. Rianti pun sangat senang sekali melihat Aurel sudah pulang. Rianti pun lantas minta maaf kepada Aurel jika Rianti tak serius bicara seperti itu kepada Aurel. Saat itu Mutiara pun sangat senang sekali melihat kedekatan Bu Rianti dengan Aurel. Rianti juga ucapkan terima kasih kepada Kenzo karena sudah membantu keluarganya. Nunu pun tanyakan kepada Rianti kenapa Tante Rianti izinkan Mutiara tinggal lagi di rumahnya. Rianti katakan pada Nunu semua yang dilakukan oleh Rianti demi Aurel. Rianti minta Nunu untuk membantunya agar Mutiara tidak betah di rumah itu. Kenzo pun lantas beritahu Kayla jika Kenzo sudah berhasil menemukan Mutiara. Kenzo katakan kesal sekali kepada Mutiara karena susah sekali membujuk Mutiara pulang. Kayla pun matikan HP-nya ketika saat itu Sandra masuk ke kamarnya Kayla. Sandra katakan pada Kayla sudah baik kepada Kayla, sudah beri kamar kepada Kayla dan tidak mengusir Kayla. Kayla pun lantas ucapkan terima kasih kepada Sandra. Bi Uci pun minta maaf kepada Kayla karena tak bisa apa-apa untuk membantu Kayla. Aditya pun lantas menemui Aurel. Aditya pun marah kepada Aurel. Jika perbuatan Aurel sudah nekat, Aditya tak mau jika Aurel mengulangi lagi keluar dari rumah itu. Aurel janji pada papanya jika Aurel tidak bakal lagi mengulangi perbuatan itu. Aditya katakan kepada Aurel jika dirinya tak bisa tidur memikirkan Aurel karena di luar sana berbahaya bagi Aurel dan tak mau jika anak perempuannya kenapa-napa. Aditya pun lantas memeluk Aurel. Ketika Aditya melihat Kenzo,
Aditya minta Kenzo mendekat. Aditya juga memeluk Kenzo. Aditya katakan pada mereka jika Aditya sayang kepada mereka berdua dan tak mau kehilangan mereka. Saat itu Aditya pun melihat Rianti tidur. Aditya tahu jika Rianti pura-pura tidur. Aditya pun merasa tak apa-apa karena Aurel sudah kembali. Semua bahagia karena Kenzo. Kenzo bisa dibanggakan, berbeda dengan Rianti. Rianti hanya bisa arisan dengan teman-temannya dan menghamburkan uang. Tapi Aditya merasa bersyukur jika Rianti sudah melahirkan Kenzo dan Aurel. Rianti pun lantas sedih jika Aditya hanya menganggap dirinya sebagai pabrik yang menghasilkan anak buat Aditya. Saat itu Bi Ipah pun sedang menggoreng donat. Mutiara pun datang membantu Bi Ipah. Bi Ipah pun meninggalkan Mutiara sendirian karena ingin menyelesaikan cucian baju Bi Ipah. Nunu melihat Mutiara dan ingin mengerjai Mutiara. Nunu pun lantas menemui Mutiara, tanyakan apakah itu sudah matang kepada Mutiara. Nunu pun mencicipi donat itu, minta Mutiara menaburi gula pada donat itu dan berikan kepada Kenzo. Nunu saat itu beri kursi pada Mutiara untuk mengambil gula itu. Mutiara pun jadi ingat dengan kursi itu, jika kursi itu ada di gudang yang pernah membuat Mutiara jatuh di gudang itu. Kenzo pun datang temui Mutiara. Saat itu Mutiara menepuk tangannya Kenzo. Ketika Kenzo mengambil donat itu, Mutiara katakan kepada Kenzo jika Mutiara belum mencoba donat itu untuk pastikan apakah donat itu bisa dimakan ataukah tidak. Melihat donat itu yang belum ditaburi gula, Kenzo ingin membantu Mutiara untuk mengambil gula itu di atas lemari. Kenzo menggunakan kursi itu. Padahal saat itu Mutiara berkata kepada Kenzo agar Kenzo tidak gunakan kursi di belakangnya. Kenzo pun terjatuh akibat kursi itu. Untung saja saat itu Mutiara berhasil selamatkan Kenzo. Mereka pun saling tertawa melihat muka masing-masing. Mereka pun saling berkata jika mereka badut dan cemong. Saat itu Kenzo mengambil gula itu dan meletakkannya di kumis Mutiara. Kenzo katakan kumne. Kenzo katakan kumis nenek kepada Mutiara. Mutiara pun juga menaruh gula di kumis Kenzo. Mutiara pun lantas beri nama Kenzo dengan sebutan kumje, yaitu kumis jelek. Mereka berdua pun sangat bahagia saat itu, saling tertawa lepas. Mereka berdua pun akhirnya sadar. Kenzo pun lantas marah kepada Mutiara. Gara-gara Mutiara, gula itu berserakan di dapur. Mutiara pun tidak terima disalahkan Kenzo. Mutiara juga salahkan Kenzo. Kenzo pun juga menuduh Mutiara telah kerjai dirinya. Bi Ipah pun lantas kaget melihat mereka. Mutiara dan Kenzo saling menyalahkan. Bi Ipah pun minta mereka tidak ribut. Aditya pun merasa heran kenapa ribut di dapur itu. Untung saja saat itu Aurel pun memanggil papanya. Bi Ipah pun minta Kenzo dan Mutiara untuk pergi dari dapur itu melalui pintu belakang agar tidak ketahuan oleh Aditya.